Saya pun kalau benci tentang diri saya, ya artinya waktu saya datang dari Sorong menuju Yogyakarta, ya saya asing dengan dunia pengajian. Di Sorong dulu saya pernah mengaji sama ada ormas ini, kelompok ini, ya. Terus sampai di Jogja, bingung, semakin bingung. Ternyata di Jogja semakin banyak daripada di Sorong, ya. Semakin banyak macam-macamnya. Sampai saya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja saya pergi. Pergi ini saya datang, pengajian itu saya datang. Ini sampai Islam Jamaah pun saya datang. Ketemu dengan ustadznya saya ketemu. Saya cuek aja pokoknya. Saya berusaha dialog sama ustadznya padahal saya enggak punya ilmu. Tapi saya tidak peduli. Pokoknya saya berusaha mendatangi yang dibilang sesat, enggak sesat, saya berusaha. Saya ingin buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saya buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saudara, alhamdulillah, ya. Saya berdoa, kemudian saya sholat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu saya ketemu dengan dai yang menyuruh kepada sunnah. Meskipun waktu itu saya sempat ketemu orang-orang yang tidak suka dengan sunnah dan benar-benar menjelek-jelekan itu dai-dai seperti itu. Benar-benar saya terpengaruh awalnya. Tapi doa tidak saya berhentikan. Saya terus berdoa kepada Allah. Kalau memang saya terakhirnya di sini, ya Allah saya punya hujah. Saya sudah berdoa dan saya sudah berusaha. Kau tidak bisa menyalahkan saya. Maka saya berusaha dan berusaha. Alhamdulillah tahu-tahu saya digiring kepada dai-dai yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW. Padahal begitu banyak cercaan yang saya dengar dan saya sudah hampir condong untuk menjauhi mereka. Ya. Saya masih ingat waktu di Jogja ada pengajian Ustadz Sunnah. Saya datang dan saya debat itu Ustadz. Saya tidak ingin sebutkan namanya, tapi Ustadz itu terkenal. Ya. Saya debat itu Ustadz tidak bisa jawab waktu itu. Saya masih ingat. Tuh katanya mati kok tidak bisa jawab. Saya masih ingat itu. Karena saya baca buku-buku banyak, buku-buku saya beli buku agama saya baca dan saya debat, maka saya semakin yakin ini salah. Tapi saya tidak berhenti terus berdoa agar Allah tunjukkan. Qadarullah, tahu-tahu Allah mengatur tiba-tiba. Padahal saya sudah benci, sudah antipati, tahu-tahu hidayah datang dengan sendirinya. Jadi mau saya para hadirin ingat kalau orang berusaha mencari hidayah pasti Allah berikan. Tetapi hidayah tersebut harus dicari dengan kesungguhan, ya. Dan terlalu banyak kita ketemu dengan teman-teman yang mu'allaf yang masuk Islam, kalau kita tanya gimana ceritanya, dia akan cerita bagaimana dia mencari hidayah. Saya begini ceritanya, saya begini, ketemu, saya belajar, saya berdiskusi, berusaha mencari hidayah, Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Namun, sebagaimana saya katakan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya terkadang orang yang tadi tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah. Terkadang orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa? Hidayah. Karena Allah mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita nggak tahu. Tapi pasti ada sebab. Cuma kalau kita tinjau dari dirinya, terkadang tidak ada sebab, ya. Ya. Seperti kisah yang kita dengar sebagian ikhwan, ya. Ada orang sangat benci kepada pengajian rojak, ya. Sampai dia melarang mengumpulkan tanda tangan supaya tidak ada pengajian ustaz-ustaz rojak. Dan dia sangat benci, ya. Dan ada pengumuman dia robek-robek, sampai satu hari, alhamdulillah sekarang ini jadi donatur, ya, sering apa? Bantu pengajian, ya. Saya kadang ngisi di tempat dia, ya. Kadang undang, waktu saya pernah ngisi 1.500 orang pengajian, semua dia yang tanggung buka puasanya, makan besar, ya. Jadi rupanya dia itu, ya, satu hari merobek-robek pengumuman, tapi ada satu yang belum kerobek, tulisan 756 AM. Waktu dia mau jalan, dia pingin coba-coba. Ini apa sih? Coba dapat hidayah. Padahal sudah berusaha apa? Melarang-larang. Tapi tatkala dia pingin tahu, itu mungkin sebabnya dia apa namanya? Dapat hidayah. Oke, tergetik. Kenapa saya mencelam? Coba saya pingin tahu dengar. Tahu-tahu dapat apa? Hidayah. Ya. Saya cerita juga bagaimana ada seorang, ya. Saya ketemu dia ikut pengajian. Sampai ke Jogja dia ikuti. Sampai ke Gunung Kidul dia datang. Dia kenalkan, Ustaz, saya fulan. Oh ya, saya ingin cerita, Ustaz. Cerita apa? Ustaz, gimana tahu saya bisa ngaji sama Ustaz? Gimana ceritanya? Waktu itu saya buka internet, saya lihat Ustaz dicaci maki, dijuluki Fir'aun. Saya penasaran, ini Fir'aun kayak apa ini? Kok bisa dijuluki apa? Fir'aun. Saya penasaran, maka saya putar-putar. Oh, Fir'aun kayak gini. Akhirnya saya datang sekarang. Jadi terkadang tadi dia berurusan bukan mencari hidayah, tapi pingin tahu aja. Tahu-tahu Allah kasih apa? Hidayah. Akhirnya mengenal sunnah.